tentang riwayat-riwayat yang datang menceritakan tentang celaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimata an Ibn Abbas, ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna Nabi, bahwasanya baginda Nabi qad qala, beliau bersabda, iktahilu bil ithmid, gunakan celak dari batu ithmid, fa innahu yajlul basara, karena celak dari batu ithmid itu akan mencerahkan pandangan, wa yumitu sya'ra, akan menumbuhkan bulu rambut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah himbauan dari baginda Nabi. Dan kesunahan yang sangat dikukuhkan adalah di malam hari, di saat hendak tidur. Karena di balik itu ada yang namanya kesehatan. Jadi faedah daripada menggunakan celak yang pertama adalah mengikuti apa yang diperingatkan oleh Nabi atau diperintahkan baginda Nabi. Yang kedua adalah untuk kesehatan. Dan yang ketiga adalah untuk zinah, untuk hiasan. Di dalam hal bercelak tidak ada khilaf tentang kesunahan menggunakan celak ithmid bagi kaum pria. Enggak ada khilaf. Bagi kaum wanita juga demikian, hanya ada khilaf di antara para ulama jika malah khilafnya di wanita. Bukan di kaum pria, bukan. Kaum pria enggak ada khilaf di dalam urusan celak. Dan Nabi menggunakan celak. Padahal mata Nabi sudah indah sekali. Celak bukan cirinya seorang wanita. Justru di dalam masalah celak untuk wanita, di sana ada khilaf. Menganggap apakah celak ini hiasan yang boleh ditampakkan atau tidak. Khilafnya di situ. Sebagian mengatakan celak adalah hiasan yang boleh ditampakkan, maka wanita diperkenankan menggunakan celak di saat keluar. Kalau di saat di rumah bersama keluarganya, jelas sangat boleh dan sunnah bagi wanita. Tapi khilaf di antara para ulama, di saat wanita menggunakan celak hendak keluar rumah akan diperlihatkan matanya kepada kaum pria. Karena itu termasuk berhias. Akan tapi sebagian mengatakan celak adalah hiasan wajar, boleh ditampakkan. Maka dua pendapat ini boleh dipilih. Yang pertama adalah memperkenankan wanita biarpun bertemu di luar adalah menggunakan celak. Bagi kaum pria adalah sunnah. Wanita juga sunnah, hanya itu saja. Jika memang, maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah niatnya seorang wanita. Di saat menggunakan celak hendak keluar, jika hanya ingin dipandang laki-laki ajnabi, maka ketahuilah bahwa itu adalah dari ketidakbaikan niatnya. Akan tapi kalau dia menggunakan begitu saja untuk berdandan di antara sahabat-sahabat wanitanya, ketemu untuk memperindah diri, itu adalah hal yang wajar untuk matanya. Baik. Kemudian celak yang memberikan kesehatan itu adalah, yang menjadi sebab kesehatan adalah ithmid. Ithmid adalah semacam batu yang digesek, dihancurin lembut sekali sehingga bisa itu menjadi obat. Menjadi obat. Dan sunnah, lebih sunnah lagi dipakai di malam hari. Di saat mata hendak terpejam, maka bersama itulah akan ada resapan daripada celak ithmid ke organ mata itu, dan itu akan menjadikan kesehatan. Kalau sudah Nabi yang menyebut, tidak usah khawatir. Dan seharusnya dunia medis harus melacak apakah di balik ithmid ini kira-kira apa yang ada. Yang jelas Nabi menyebutkan seperti itu. Wa zama anna Nabi kanat lahu muqalatun, bahkan beliau berkata zama di sini maksudnya, dan juga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kanat ada bagi Nabi muqalatun, yakni celak dan tempatnya, yaktahilu minha, yang Nabi bercelak dengannya, kullal lailatin, setiap hari, thalathan fi hadhihi, fi kullal lailatin, setiap malam, thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi, tiga kali Nabi melakukannya. Hadatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashmi al-Basri akhbarana Ubaidullah
bin Musa akhbarana Israil bin Yunus an Abbad bin Mansur. Haddatsana haun, ini adalah dalam hadis itu adalah haun, pindah riwayat, pindah haun. Wa haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi itu yaktahilu, memakai celak, qabla ayyanama, sebelum tidur, bil ithmidi, dengan ithmid, thalathan fi kulli ain, 3 kali setiap mata beliau yang mulia. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithi, dalam hadisnya Yazid bin Harun menyebutkan inna Nabi kana lahu muqhalatun, Nabi mempunyai celak, yaktahilu minha, yang Nabi bercelak dengan mukhulah tersebut, indan naumi, saat tidur, thalathan fi kulli ainin, 3 kali celaan setiap mata satu. Yang jelas disunahkan witir. Cuma nanti setelah itu ada yang membahas bagaimana cara agar witir 3 jadi genap. Tapi begitulah disebutkan dalam hadis. 3 jadi genap. Atau dianggap sebelah 3 lalu ganjil, 3 ganjil, itu yang zahir. Sebagian mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya dijadikan ganjil. Jadi ada 2 cara, 3, maka itu dianggap sudah ganjil 3. Kalau ingin ganjil semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Kiri mendapatkan 2, kanan dapat 3. Kenapa kanan dapat 3? Kanan lebih utama, maka dikasih lebih. Seperti itu kata ulama. Kalau 3 boleh bercelak. Wa haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkathir an Jabir wa Ibnu Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ithmidi 'indan naumi, hendaknya kau gunakan ithmid saat tidur. Hendak tidur, fa innahu yajlul basara, karena itu ithmid akan menerangkan mata, wa yumbitu sya'ra, menumbuhkan rambut. Haddatsana Qutaibah an Sa'id qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah bin Uthman ibn Khuzaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas hadisnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, inna khaira akhalikumul ithmidu, sebaik-baik celakmu adalah ithmid. Yajlul basar wa yumbitu sya'ar, mencerahkan mata, menumbuhkan rambut. Haddatsana Ibrahim ibn al-Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Uthman bin Abdul Malik an Salim an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmidi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Itu masalah celak.